Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar manajemen dalam bab konsep dasar manajemen di mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Manajemen adalah proses universal dalam semua kegiatan yang terorganisir, sosial, dan ekonomi. Dimanapun ada aktivitas manusia, di situ ada manajemen yang merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia dan merupakan kegiatan kelompok terorganisir. Manajemen menduduki tempat yang sangat penting dalam dunia modern, sehingga kesejahteraan masyarakat dan nasib suatu negara sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen dan para manajer merupakan kebutuhan khusus dari semua institusi, mulai dari yang khusus dari setiap institusi, dari semua institusi, hingga yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mereka adalah organ khusus dari setiap institusi. Mereka yang menjaga agar institusi tetap bersatu dan berfungsi. Tidak ada dari institusi-institusi kita yang dapat berfungsi tanpa adanya manajer. Manajemen sebagai disiplin ilmu memiliki konsep dasar yang membentuk landasan bagi pemimpin dalam mengelola organisasi. Praktek manajemen telah ada seiring dengan perkembangan peradaban selama bertahun-tahun. Namun studi mengenai manajemen baru diterapkan secara sistematik belakangan ini. Manajemen telah diterapkan di berbagai sektor seperti bisnis, rumah sakit, sekolah, universitas, pemerintahan, industri, perbankan, dan organisasi lainnya. Kesadaran terkait efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi sangat penting. Manajemen menjadi kunci utama dalam pengelolaan sumber daya suatu organisasi. Meskipun demikian, sebagai suatu konsep ilmiah, keberadaan manajemen memiliki sejarah tersendiri yang terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan manajemen adalah seni dan ilmu mengatur sumber daya manusia, material, finansial, dan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen telah ada sejak zaman purba ketika manusia mulai berorganisasi dalam kelompok-kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, manajemen sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan munculnya berbagai teori dan aliran yang mencoba menjelaskan dan memperbaiki praktek manajemen. Beberapa teori dan aliran manajemen yang terkenal antara lain adalah: yang pertama, manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor yang menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas kerja dengan menggunakan metode ilmiah seperti pengukuran waktu dan gerak, standarisasi, dan insentif. Yang kedua, teori klasik yang dipelopori oleh Henry Fayol yang menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang ketiga, teori birokrasi yang dipelopori oleh Max Weber yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang rasional, formal, dan hierarkis dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, teori hubungan manusia yang dipelopori oleh Elton Mayo yang menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan, seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, dan kepuasan kerja. Yang kelima, teori perilaku organisasi yang dipelopori oleh Chester Barnard, Herbert Simon, dan Douglas McGregor yang menekankan pentingnya memahami dan mengelola perilaku individu dan kelompok dalam organisasi dengan menggunakan konsep-konsep seperti sistem, proses pengambilan keputusan, konflik, kekuasaan, dan budaya organisasi. Teori yang keenam adalah teori sistem
yang dipelopori oleh Ludwig van Bertalanffy yang menekankan pentingnya melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Yang ketujuh, teori kontingensi yang dipelopori oleh John Woodward, Paul Lawrence, dan Jay Lorsch yang menekankan pentingnya menyesuaikan struktur, gaya, dan strategi manajemen dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda seperti ukuran, teknologi, lingkungan, dan budaya organisasi. Selain teori-teori dan aliran-aliran di atas, masih banyak lagi pendekatan-pendekatan manajemen yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, seperti manajemen mutu total, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis, manajemen kewirausahaan, manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi, serta manajemen perubahan dan lain-lain. Sampai di sini bisa kita pahami bahwa perkembangan manajemen untuk abad ini sangat pesat. Pengertian manajemen menurut para ahli, pada abad ke-20, masyarakat kita berkembang menjadi masyarakat organisasi. Organisasi ini bergantung pada para manajer, yaitu individu yang membangun, memimpin, dan menyatukan mereka, memastikan agar berfungsi secara efektif. Begitu suatu organisasi melebihi skala yang sangat kecil, organisasi tersebut membutuhkan manajer profesional. Ini berarti manajemen yang berdasarkan pada pendekatan yang terdisiplin dan dipandu oleh kebutuhan nyata organisasi dan anggotanya, bukan manajemen berdasarkan kepemilikan atau penunjukan politik semata. Setiap organisasi membutuhkan manajer yang terlibat dalam tugas-tugas khusus manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, integrasi, pengukuran, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Drucker tahun 2008, meskipun manajemen sebagai disiplin ilmu telah berusaha lebih dari 80 tahun, tidak ada kesepakatan umum di antara para ahli dan praktisi tentang definisi yang tepat. Bahkan hal ini juga terjadi dalam ilmu sosial lainnya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Akibat perkembangan teknologi yang luar biasa dan mengesankan, organisasi bisnis telah tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas yang menyebabkan perubahan signifikan dalam praktik manajemen. Perubahan dalam gaya dan praktik manajemen telah menghasilkan perubahan dalam pemikiran manajemen. Jadi poin utamanya adalah adanya perubahan gaya dan praktik manajemen yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang luar biasa menghasilkan perubahan dalam pemikiran manajemen. Selain itu, karena manajemen bersifat lintas disiplin, telah mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu perilaku, teknik kuantitatif, teknik rekayasa dan teknologi, dan sebagainya. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Menurut Chandra dan Rifai tahun 2016. Berikut ini merupakan beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang ke satu, Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen as the art of getting things done through people. This definition calls attention to the fundamental difference between a manager and other personnel of an organization. A manager is one who contributes to the organization goals indirectly by directing the efforts of others, not by performing the task himself. On the other hand, a person who is not a manager makes his contribution to the organization's goals directly by performing the task himself. Manajemen diartikan sebagai seni melakukan sesuatu melalui orang lain.
Definisi ini menyoroti perbedaan mendasar antara seorang manajer dan personal lain dalam suatu organisasi. Seorang manajer adalah seorang yang memberikan kontribusi pada tujuan organisasi secara tidak langsung dengan mengarahkan upaya orang lain, bukan dengan melakukan tugas itu sendiri. Di sisi lainnya, seseorang yang bukan manajer memberikan kontribusinya pada tujuan organisasi secara langsung dengan melakukan tugas tersebut sendiri. Yang kedua, Griffin tahun 2016 mengungkapkan bahwa manajemen can be defined as a set of activity including planning and decision making, organizing, leading, and controlling, directed at an organization resource like human, financial, physical, and information with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner. Manajemen dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Dengan tujuan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, Constant Wehrich 2012, Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected aims. Manajemen adalah proses merancang dan menjaga lingkungan di mana individu bekerja bersama dalam kelompok mencapai tujuan yang dipilih secara efisien. Yang keempat, Hasibuan tahun 2015 menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, menurut Avandi tahun 2018, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Yang keenam, menurut Samson et al. Tahun 2018, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Definisi ini mencakup dua ide penting. A. 4 fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang B. Pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Lebih formal, manajemen didefinisikan sebagai 1. Pengejaran tujuan organisasi secara efisien dan efektif, dengan yang kedua yaitu mengintegrasikan kerja individu melalui 3. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Perhatikan kata-kata efisien dan efektif yang pada dasarnya berarti melakukan hal-hal dengan benar. Menurut Kinigi and Williams tahun 2019. Demikian perkuliahan pengantar manajemen untuk semester 1 hari ini.
Saya ucapkan sekian, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.